berdasarkan data-data yang kau dapat, kau mendapatkan banyak sekali cacat-cacat historikal. Betul. Pada sejarah Lampung ya, Pada sejarah Lampung. Jadi bisa dibayangkan itu. Terus apa guna sekian banyak magister, doktor sejarah yang ada di provinsi ini? Ya kita man, nggak ada duit. Nggak ada duit. Potongan-potongan sejarah Lampung itu ternyata memang banyak yang keliru selain kosong. Maksudnya apa itu, Man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Lampung Kultur, bincang-bincang dengan beberapa sahabat praktisi maupun pemerhati kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini sudah bersama kita semua, sahabat saya M. Arman Ajet. Beliau ini praktisi, sastrawan, penulis, menulis banyak cerpen, memberikan workshop kepenulisan dan lain-lain. Pernah aktif di Dewan Kesenian Lampung, di Komite Sastra. Beberapa kali juga pernah membuat film dokumenter yang berkenaan dengan sejarah. Dan yang terutama pada saat ini kita akan banyak berbincang dengan Arman soal kesadaran sejarah, kemudian juga kebudayaan. Selamat berjumpa Bung Arman. Wah, luar biasa. Lama gak ketemu ini. Lama gak ketemu, tambah ganteng ini Bung. Iya. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Nah, kapan terakhir ke Leiden? Wah, 3 tahun lalu itu, 2018. Sudah 2 kali ke Leiden ya, Man? 2 kali. Tahun berapa yang pertama? Pertama 2015 itu selama 3 minggu, kemudian 2018 selama 2 bulan sendirian. Oh, sendirian? Ya. Itu happy jalan-jalan menikmati suasana Eropa atau ada dalam rangka apa? Riset kabarnya? Ya, ngumpulin aspek-aspek sejarah Lampung. Oh, itu? Sejarah dan kebudayaan di Lampung. Spesifiknya apa, Man, waktu itu, Man? Yang pertama, kalau nggak salah waktu itu kau riset soal Pandertuk ya? Ya, yang pertama tentang Pandertuk, terus yang kedua tentang manuskrip yang berkaitan dengan Lampung. Nah, ya banyak lah itu yang dari era-era Hindia Belanda itu. Waktu itu apa? Inisiatifmu sendiri atau memang ada yang mensponsori untuk? Inisiatif sendiri. Memang kau sudah riset soal Pandertuk ya? Tentang Pandertuk dan literatur sejarah Lampung yang banyak yang nggak ada lagi di Lampung. Nah itu ternyata memang lebih banyak di sana. Nah, biar pemirsa sekalian tahu, who is Pandertuk itu? Siapa Pandertuk itu? Coba dijelaskan dulu. Oke, Pandertuk itu ahli bahasa yang dilupakan oleh masyarakat Lampung, bahkan Indonesia. Karena dia orang yang pertama kali meneliti tentang bahasa-bahasa di Nusantara. Dia orang yang pertama kali membuat kamus bahasa Batak, orang yang pertama kali membuat kamus bahasa Bali sekitar 4.000 halaman. Pertama kali ya? Pertama kali kamus bahasa Batak, kamus bahasa Bali. Oke. Kemudian dia mengeditori kamus bahasa Melayu, mengumpulkan kata-kata dalam bahasa Lampung, tapi nggak sempat diterbitkan itu oleh Pandertuk. Untuk yang bahasa Lampung, dia bikin kamus juga, Man? Ya, untuk bahasa Lampung dia juga. Nah, selain itu, di Belanda malah ada beberapa dari daerah lain itu, kamus dia yang belum sempat diterbitkan, bahkan belum sempat diketahui oleh masyarakat Indonesia. Apa jadi menurutmu sosok Pandertuk ini penting ini untuk sejarah kita ini? Oh iya, penting. Pembentukan identitas kita Lampung. Penting, dia pionir itu untuk kajian-kajian tentang kebahasaan dan aksara di Nusantara. Tahun berapa itu? Tahun berapa dia ke sini kira-kira itu? Dia di Lampung selama 1 tahun 1868 sampai 1869. Jadi dia
memang dia mau jalan-jalan aja, holiday, atau memang mau riset waktu itu? Kayaknya plesir dia waktu itu. Plesir sekaligus riset. Sekaligus riset. Karena kabarnya kan bujangan, Cel. Iya, Nah. betul. Jadi dia nyampe di Lampung 1868, beberapa hari di Teluk Betung, dia langsung ke Lehan. Di mana itu? Sekarang di Lampung Timur. Ah. Di Lampung Timur, dia tinggal di tepi sungai sendirian bersama 2 orang jongos. Jongos itu pembantu kecil ya. Nah di sanalah dia keliling itu. Di sekitaran Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan dia sampai ke Muara II itu untuk meneliti aspek-aspek kebahasaan. Aspek apa itu aspek kebahasaan maksudnya apa? Mulai dari ngumpulin kata, perbandingan bahasa-bahasa yang ada di Nusantara, terus aksaranya juga. Jadi dia itu yang menemukan banyak kemiripan kata-kata di Nusantara itu. Dia sendiri? Ya, sendiri dia, nggak ada asisten dia dalam proses itu? Nggak ada, paling di lokal-lokal ya. Di Batak dia dengan siapa gitu, di Lampung dengan 2 anak, di Bali dia dengan 1 keluarga itu. Terus hasil risetnya itu dikumpulkan dia, kemudian disusun dalam bentuk manuskrip, Man? Ya, yang sudah sempat jadi. Apa judulnya? Kalau yang di Batak ini ya sudah jadi kamus dan dicetak, diterbitkan. Sudah, yang sempat diterbitkan itu hanya 2, Batak dan Bali. Yang lainnya nggak sempat diterbitkan. Yang Lampung dalam bentuk manuskrip? Iya, Lampung dalam bentuk manuskrip. Apa judulnya? Les Manuskrip Lampung ada, itu tahun 18. Les Manuskrip Lampung. Jadi itu buku pertama yang bahas tentang kajian-kajian bahasa dan aksara Lampung gitu. Buku pertama? Buku pertama tentang kajian. Jadi dia berdasarkan naskah-naskah kuno, berdasarkan cerita rakyat, berdasarkan wawancara dengan native, penduduk-penduduk lokal. Oh, dia mengumpulkan sekian banyak apa ya namanya ya? Tradisi lisan ya, oral ya, sastra oralnya. Ya betul, dari keliling banyak itu. Dalam bahasa Belanda Man ditulis dia? Dia juga bisa menulis dalam aksara Lampung. Oh, bisa? Dia bisa. Di Batak dia sangat ahli itu untuk membaca aksara Batak. Nah di Lampung itu selain dia ngumpulin naskah-naskah, dia ngumpulin ada istilahnya surat-surat mati. Oh, apa itu? Nah, surat-surat mati itu surat-surat yang diantarkan dari si A misalnya untuk si B tapi nggak nyampe. Jadi dia kumpulin itu. Mungkin dibeli sama dia ya, dikumpulin. Nah surat-surat itu jumlahnya puluhan. Itu ada di Belanda. Manuskripnya, teksnya? Ya, teks-teks asli itu. Teks asli, termasuk les manuskrip Lampung tadi? Kalau les manuskrip nggak ada di sana. Di Leiden nggak ada? Di Leiden nggak ada. Jadi khusus semua barang-barang koleksi pribadi Van der Tuk. Oh. Nah, waktu Arman kau ke Leiden, memang khusus mau riset soal itu? Ya. Teks-teks beliau, apa ya. di copy, di apa? Menurutku Van der Tuk itu bisa jadi salah satu pintu masuk untuk melihat aspek sejarah dan budaya Lampung. Gimana itu? Coba jelasin. Dari sekian banyak daerah di Indonesia kan sedikit daerah yang punya aksara. Sumatera hanya Batak, Rejang, Lampung. Yes. Nah, kebetulan tempat kedua yang difokusin oleh si Van der Tuk ini Lampung. Itu menarik juga. Kenapa dia memutuskan untuk Lampung? Nah, ya. Kenapa menurutmu? Itu belum ketemu aku. Belum ketemu. Tapi mungkin ada kaitannya dengan Batak ya, karena ada kekerabatan aksara. Kekerabatan aksara, bentuk aksaranya ya. Bentuk aksara. Jadi dia memutuskan ke Lampung itu. Nah, tapi ke Rejang enggak ya? Dia ke Rejang enggak? Ke Rejang enggak. Dia hanya sampai Muara II itu. Oh, sampai Muara II. Tapi dia nggak bisa bahasa Semendok, nggak bisa. Nggak bisa. Apa kalau bahasa Batak bisa dia kan? Bahasa Karena Batak dia lama lumayan kabarnya di sana. Iya. Dia poliglot dia. Oh iya. Bakat bahasa ya. Bakat bahasa. Kau tahu dari mana soal Van der Tuk ini? Dari dosen-dosen sejarah kah atau apa orang Lampung yang lain sebelumnya? Dari mencari sendiri. Oh, cari sendiri. Nah, waktu kau riset di soal Van der Tuk ini awal mulai interest, kemudian siapa partnermu untuk membicarakan itu? Ada ahli-ahli sejarah di Lampung ini yang paham soal dia? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada.
Jadi nggak ada temanmu diskusi soal, Nggak bahkan ada. jangan-jangan mereka juga nggak tahu bahwa ada manusia namanya Pandertuk nih. Ya mungkin begitu. Oh gitu. Heeh. Jadi kosong dia apa namanya informasi soal itu. Ya, Jadi kau solo ini, Man. solo untuk Pandertuk. Nah terus ke Leiden lah untuk riset lebih jauh. Betul. Apa yang kau dapat dari sana? Ternyata banyak literatur, referensi tentang sejarah Lampung yang memang hanya tersimpan di sana dan di sini tidak diketahui. Jadi kalau kita sering dengar pengertian tidak diketahui itu, literatur itu hanya ada di sana. Ya, manuskripnya. Ya, hanya ada di sana. Dan itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Apa aja, Man, contohnya, Man? Selain surat-surat pribadi Van der Tuk, di situ juga dia ngumpulin naskah-naskah kulit kayu ya. Naskah-naskah kulit kayu itu tempatnya di Amsterdam. Jadi yang khusus kulit kayu, bambu dari Lampung itu di Amsterdam. Yang bahannya dari kulit kayu, dari kulit kayu. Yang kertas semua di Leiden. Leiden itu. Aku juga ketemu, ternyata selain Kuntara Rajaniti itu yang dikenal oleh masyarakat Lampung, Kerui juga mengenal itu undang-undang adat Kerui. Kutemukan di sana. Di Leiden juga. Leiden. Terus potongan-potongan sejarah Lampung itu ternyata memang banyak yang keliru selain kosong. Maksudnya apa itu, Man? Pengertian banyak yang keliru itu. Kalau kosong aku bisa paham lah, kan artinya ada missing link informasi antara periode A ke periode B ke periode C, ini ada missing link belum kita dapat. Nah kalau keliru ini kan keliru konsekuensinya itu, penting ini. Ya aku ambil contoh sejarah pers. Sejarah pers Lampung itu yang diketahui itu tahun 1930-an. Tapi ternyata di Leiden itu ada koran pertama di Lampung. Itu terbit tahun 1916. Bukan 1930. Bukan 1930. Jadi sejarah pers di Lampung itu yang diketahui oleh cacat historis. Kata siapa sejarah pers di kita 1930 itu? Sudah ada bukunya kan? Ada. Dibikin? Ada. Kalau nggak salah itu salah satu lembaga wartawan di Lampung. Ngebikin buku tentang sejarah pers. Dianggap awalannya 1930-an itu ya. Ternyata ada barang riset, ada koran yang lebih tua itu di Lampung. 1916. Terus yang lain lagi yang kutemu. Ntar, apa namanya, nggak direvisi sama orang pers apa? Begitu kau kasih informasi itu, ada apa komentar orang-orang pers? Ada revisi? Alhamdulillah sampai sudah 3 tahun ini tidak ada revisi. Nggak ada revisi. Tidak ada upaya komunikasi lebih lanjut juga nggak ada. Mungkin nggak ada duit mungkin, Man. Untuk revisinya. Rasa ada untuk Lampung ini. Ada harusnya, karena punya orang pers. Tinggal goodwill berarti nggak ada. Goodwill itu. Goodwill nggak ada ya. Oke, wah keren tuh. Yang lain apa tuh? Apalagi kekeliruan yang kau dapat? Yang lain misalnya, nah ini aspek bahasa dan aksara. Di masyarakat kita kan taunya ada dari 19 jadi 20 huruf aksara itu. KHGH itu. Iya. Dan itu dianggap satu huruf tambahan itu, GH itu diresmikan tahun 1985. Iya. Dari 19 jadi 20 huruf. Iya. Ternyata itu bukan barang baru. Oke. Jadi di Leiden ada satu data bahwa jumlah aksara 20 itu sudah ada dari sejak tahun 1842. Sudah ada pengubahan itu? Ya. Jadi apa yang diketahui oleh masyarakat Lampung tentang aksara Lampung dari 19 terus jadi 20 semenjak tahun 85 itu ternyata itu keliru itu cacat historis juga itu. Nah itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Lampung, orang-orang bahkan jangan-jangan termasuk oleh apa akademisi bahasa ya, jangan-jangan ya. 1842 artinya hampir 150 tahun sebelumnya sudah ada barang itu. Ada bahannya itu, Bung? Ada bahannya. Nah apalagi, Bung, yang lain? Kuntara Rajaniti. Ya. Itu masyarakat Lampung selalu bilang Kuntara Rajaniti sebagai
hukum adat Lampung. Ya. Tapi seringkali kita tanya mana barangnya, nggak ada. Nggak ada. Oh, di sana aku ketemu itu. Maksudnya apa itu? Ternyata di perusahaan Leiden itu aku ketemu sekitar 4 kitab Kuntara Rajaniti. 4 manuskrip. Ada 4 manuskrip 4 berbeda manuskrip tentang Kuntara Rajaniti. Terus kalau menilik jumlah halamannya juga dia berbeda-beda itu. Ya. Aku belum bisa menerjemahkan semua karena itu pakai aksara yang lama. Yang lama itu. Jadi kalau mau bicara Kuntara Rajaniti, kitab hukum adat di Lampung, barangnya ya ada di sana. Itu berupa manuskrip di kulit kayu kah, atau memang sudah di kertas kah? Kemudian ada judulnya kah, atau gimana, Man? Ya itu sudah di kertas Eropa, kertas yang agak tebal itu. Dalam bahasa dalam aksara Lampung. Dalam aksara Lampung kuno ya. Sudah ada judulnya itu barang. Yang memberi judul kurator kayaknya itu. Oh, kurator. Tapi disebutkan di situ Kuntara Rajaniti. Itu buku kecil, ada 4 bagian itu. Tapi kan ada yang versi-versi ketikan sudah, kan kita bisa dapat banyak. Ya, itu yang terbaru menurut. Yang terbaru ya. Mungkin kalau kita mau lihat yang lebih apa, orisinil mungkin ya. Lebih orisinil. Itu di Leiden. Di Leiden sama yang orisinil. Itu kopinya sudah kau dapat itu? Sudah dapat. Tapi ditranslate belum? Belum. Ya mudah-mudahan lah ada orang-orang kaya Di Lampung. Donatur yang mau membiayai upaya transliterasinya ya. Insya Allah. Translate ya, mudah-mudahan. Terus berdoa itu. Iya. Kita harus banyak-banyak sholat hajat juga itu, biar ada untuk Lampung itu. Jadi waktu kau ke Leiden itu bukan hanya menemukan bahan-bahan riset tentang Pandertoek seperti yang memang kau niatkan dari awal, tapi juga uniknya itu berdasarkan data-data yang kau dapat, kau mendapatkan banyak sekali cacat-cacat historikal. Betul. Pada sejarah Lampung ya, Man? Pada sejarah Lampung. Kenapa itu? Kenapa kok bisa banyak cacat itu? Apa karena? Ya, banyak penyebabnya sih. Salah satunya kita di Lampung ini minim literatur sejarah, referensi sejarah Lampung. Kenapa bisa minim? Ya, menurutku dari faktor otak. Satu otak, terus pemerintah lah. Itu kan tugas pemerintah seharusnya itu. Iya. Kalau kita mau jujur fakta lagi, ada buku sejarah Lampung. Itu terakhir buku tahun 80-an. Oke. Itu yang sejarah Lampung. Buku tentang yang sejarah judulnya Lampung diterbitkan oleh pemerintah Dinas Pedanka pada waktu itu. Nah, sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak ada revisi? Tidak ada revisi. Padahal yes. teknologi ada, data terbaru ada. Era digital, kita bisa akses kemana-mana itu kan, informasi-informasi tentang sejarah Lampung. Sampai sekarang nggak ada revisi tentang sejarah Lampung. Padahal menurutmu itu sangat mungkin dilakukan ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Sangat mungkin dan wajib mestinya dilakukan. Wajib, yes. Asal ada goodwill ya? Asal ada goodwill dari pemerintah. Karena kayak Rokman, kalau kita ngobrol soal pemerintah ini ujung-ujungnya klise. Apa saja aspek begitu kita ya ini urusannya peran pemerintah ya, jadi klise. Dalam pengertian klise, sultan lewat, anjing terus aja menggonggong kan gitu. Jadi repot kita. Ya itu. Padahal kucing juga tahu seharusnya pemerintah kan. Pemerintah lah itu ya. Iya, itu pemerintah. Mereka yang punya kebijakan, mereka yang punya anggaran, tinggal goodwill-nya saja. Punya kebijakan, punya anggaran. Mungkin nggak punya apa itu, nalar ya. Ya. Saya nggak mau nyebutnya otak nanti terlalu kasar ya. Ya, gitu. Nalar sejarah, budaya, dan banyak lah. Ya. Nah, itu riset Leiden yang pertama. Dan kedua. Nah, yang kedua kan sudah beda fokus bu kabarnya, enggak? Oh, yang kedua itu yang kuceritakan tadi, yang selama aku 2 bulan sendirian itu, yang ternyata lebih banyak temuan. Oh gitu. Kalau yang pertama itu hanya 3 minggu dan efektif hanya 2 minggu.
Oh gitu. Terus semua bahan-bahan itu sudah kau copy belum, Man? Kalau yang di perpustakaan Leiden itu sekitar 70% sudah ku copy. Ya, ya. 70%. Kalau yang di Tropenmuseum Amsterdam itu 50%. Nah, yang lebih banyak dan belum bisa itu yang di Arsip Nasional Den Haag. Belum sempat pula dikunjungi. Sudah sempat dikunjungi, paling baru ya nggak sampai 5%. Jadi intinya, Bung, banyak sekali data-data sejarah kita khususnya Lampung ini yang masih tersebar di Belanda ya, Bung ya. Iya, betul. Dan itu belum ada upaya sedikit pun dari orang kita khususan pemerintah untuk bukan mengambil ya, menginventarisir kah dan lain-lainnya, Man ya. Iya. Ya setahu sampai sekarang belum ya. Karena yang aku pernah ngobrol dengan staf yang di perpustakaan Leiden, itu tahun 2015 itu ada saksi ya, kebetulan. Aku minta tolong cek siapa orang Lampung pertama yang masuk ke ruangan special collection. Ternyata cari dia di komputer itu tidak ada. Kau yang pertama? Iya. Bah. Jadi bisa dibayangkan itu. Terus apa guna sekian banyak magister, doktor sejarah yang ada di provinsi ini? Ya kita man, nggak ada duit. Nggak ada duit. Nggak serius sudah aku nanya serius ini. Kok bisa begitu, Man? Ya itu yang jadi kegelisahan sebetulnya ya. Kenapa aku ngotot ke sana? Karena kita sering itu kalau acara-acara yang tentang sejarah budaya Lampung, kita menganggap Lampung ini keren. Yes. Lampung ini adiluhung, itu punya banyak aspek sejarah. Lampung saya kayo rayo. Segala macam lah itu. Tapi begitu kita tanya mana barangnya, kita mau menggali lebih dalam, nggak ketemu barang itu. Nah, sementara pihak-pihak yang berkompeten, yang mestinya lebih berkompeten ngurusin itu, kok seperti setengah kopling ngurusinnya. Padahal mereka lah yang harus melakukan upaya-upaya itu, bukan aku. Ya. Apa duduanmu kan? Apa duduanku? Aku bukan akademisi, aku bukan pejabat, aku bukan sejarawan. Kau akademisi bukan? Iya. Bergabung di sebuah lembaga riset sejarah yang formal tidak ya? Aku ini Kroco Mumut Budaya. KM Budaya, KMB. Kroco Mumut Budaya. Iya. Nah itu jadi ironi lah buat Lampung, betul ya. Itu konteks sekarang ya, Man? Konteks Lampung. Berarti nalar atau kesadaran sejarah kita sangat minim ya, Man? Lampung nih gitu. Enak kalau minus. Waduh, bukan minus. Kok kau bisa berani ngomong gitu, Bung? Lu ya iya. Aku mulai menekuni Lampung itu karena greget gitu. Banyak hal-hal Lampung kok. Sumbernya itu lagi. Profesor Hilman. Buku-buku Profesor Hilman. Terus yang dibahas itu lagi. Ya. Jadi ada kontradiksi itu. Iya. Apa yang kita ketahui dari banyak orang, terus yang kita gali sendiri itu banyak kontradiksinya. Dari buku. Dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Terus kita coba padu-padankan plus dengan yang bahan yang kita peroleh. Nggak ketemu ini. Jadi masih banyak rumpangnya lah. Iya. Nah, bagaimana meluruskan itu? Waduh, perlu waktu panjang. Apalagi man, rumpang dalam sejarah Lampung ini, Man? Banyak. Aku pernah baca tulisanmu itu, misalnya soal Islam aja ya, maksudnya Islam di Lampung kah dan lain-lain. Apa, Man? Coba, Man. Yang tentang sejarah Islam di Lampung itu menarik juga. Kita sering dengar itu omongan lisan dari masyarakat Lampung bahwa masyarakat Lampung asli identik dengan Islam. Identik. Jadi Islam. Jadi bahkan ada sebuah kabupaten tertentu yang tagline-nya kan awalnya
menahbiskan diri sebagai kabupaten apa man? 1000 ulama. Ya. Oh, itu kan keren itu. Mengerikan sekali itu kan. Itu. Menakjubkan, bukan mengerikan. Terus man. Terus? Nah, tapi begitu kita uber, nggak nyampe 1000 man. Nggak nyampe 1000. Terus kalau kita mau uber lagi ya, Lampung identik dengan Islam. Yang di depan mata kita aja deh. Orang Islam butuh masjid. Ya. Itu wajib itu. Wajib. Iya, ya. Nabi pertama datang dulu ke Madinah langsung bikin masjid ya. Nah, bukan kafe kan. kopi robusta. Kopi robusta. Terus kan? Terus sementara data di Departemen Agama Provinsi Lampung, ini data resmi. Masjid tertua di Lampung adalah Masjid Al-Anwar di Teluk Betung. Di Teluk Betung itu 1838. 1838. Lalu pertanyaannya, apa di bawah 1838 tidak ada masjid di Lampung? Kalau memang Islam katanya sudah tua. Iya, betul. Terus mau sholat Jumat di mana mereka? Nah, mau sholat Jumat di mana mereka? Masa enggak ada sih sekedar cerita lisan gitu. Bahkan cerita, oh di sini pernah ada langgar, di sini pernah ada kiai yang mengajarkan Islam gitu. Itu baru masjid, belum yang lain-lain. Enggak, tapi itu kan tidak tertolak itu. Keberadaan masjid itu wajib itu. Iya. Kalau memang katanya di sebuah lokasi, sebuah kawasan, sebuah daerah ada Islam, itu mesti ada masjid itu. Betul. Wajib itu. Wajib. Nah, itu di Lampung 1836 yang tertua kan? Ya. Berarti kan pra 1836. Kita bisa berasumsi belum ada Islam. Iya. Tapi menarik. Nah, di sisi lain ya. Ada foto-foto lama itu. Sudah ada orang Lampung yang ke Mekah itu tahun 1800-an sekian. Oh ya? Iya. Jadi ada satu foto. Ini kaitannya dengan Sunukur Gronye. Jadi Sunukur Gronye memfoto jemaah haji seluruh Indonesia. Ada satu foto itu khusus jemaah haji di Lampung. Ada sekitar 10-an orang itu di bawah tahun 19-an itu. Iyalah. Berapa itu. Nah, pertanyaannya kan mereka nih setelah pulang ke Lampung mengembangkan Islam atau tidak gitu. Iya. Kalau mengembangkan Islam, pesantrennya di mana? Atau masjid atau tempat menyebarkan Islam gitu kan. Itu yang sulit kita lacak. Missing link juga ya, rumpang ada juga. Missing link lagi tentang sejarah masuknya Islam di Lampung. Ya, sejarah masuknya Islam dan sejarah perkembangan Islam di Lampung. Ya, aku pernah baca kalau nggak salah satu artikel ditulis Bu Frida Amran di buku, lupa aku apa judulnya, bahkan 1905 atau pra itu belum ada masjid di Kota Bumi. Itu tulisan orang Belanda kan? Iya, betul. Tapi mungkin kalau salah nanti kita cek lagi. Tapi kalau nggak salah benar itu. Iya. Artinya kan muda sekali umur. Iya. Termasuk di Metro ya. Nah, Metro tahun berapa? Dari kajian kawan-kawan di Metro itu masjid pertama tertua itu malah 19-an awal. 19-an? 19-an 1930 atau 20 itu. Nah, transmigrasi kan sudah 1900. Khusus Metro 1930-an tuh masuknya di Metro transmigrasi. Berarti mereka pindah ke Metro dulu belum bikin masjid kan, dari Jawa itu udah Islam lah itu. Ya mungkin setelah mereka masuk baru mereka bangun masjid. Sebelum itu kosong. Wallahu alam. Belum ada kajian spesifik tentang itu. Iya. Sedih ya? Ya sedih. Jadi itu rumpang juga ya? Rumpang. Yang lain apa man? Rumpang-rumpang yang lain apa man? Masih banyak sebetulnya rumpang-rumpang itu. Nah, soal Islam tadi kau sendiri belum menemukan sekedar informasi lisan atau katanya di wilayah yang ada di Lampung nih, di kabupaten-kabupaten soal masjid tuh man yang lebih tua ketimbang Al-Anwar. Kayak di Menggala misalnya atau di Kota Agung kah? Aku yang baru ketemu langsung itu malah di Kedondong. Jadi ada keturunan dari, aku lupa siapa namanya. Di Kedondong itu pernah ada
Langgar dan lembaga pendidikan Islam itu di Kedondong. Tapi itu sudah nggak ada sekarang. Nah, yang nggak bisa dibantah itu adalah peninggalan buyutnya ini. Iya, iya. Jadi ada Quran tulis tangan itu yang tahun berapa? Aku nggak bisa pastikan, tapi kemungkinan 18-an lah itu. Iya, iya. Itu ada barangnya. Itu pun 18 akhir lah pasti. Ya, 18 akhir. Kemudian bukti fisik lagi Quran tulis tangan itu ketemukan di Simpang Luas, Lampung Barat. Lampung Barat. Aku kurang paham, tapi ada kawan kebetulan waktu itu dari Balai Litbang Agama Jakarta menjelaskan bahwa Quran itu jadi bukti penting hubungan antara Lampung dengan Kesultanan Palembang. Iya. Karena Quran itu di Lampung Barat ya? Lampung Barat. Iya. Quran itu semacam hadiah gitu atau souvenir dari Kesultanan Palembang untuk kalangan tertentu. Nah, barang itu masih ada sampai sekarang. Tapi tahunnya belum jelas. Diperkirakan era Kesultanan Palembang lah. Iya. Mungkin 17 atau 18 gitu. Nah, rumpang-rumpang dalam sejarah Lampung ini kan menarik sekali, Man. Sebetulnya kalau kita yang nomor satu harus dijadikan wacana dulu kan, diobrolin, didiskusikan, baru kemudian suatu saat dicarikan rencana tindak lanjut apa yang harus kita lakukan terhadap missing link, kekosongan dalam gerak sejarah di Lampung ini. Sudah ada belum itu, Man? Diskusi-diskusi, wacana-wacana itu, Man? Yang berkembang maksudku, bukan gosip-gosip di medsos ya. Bukan gosip-gosip di Facebook. Ya, menurutku ya, di Lampung ini masih kering itu diskursus kebudayaan, diskursus tentang sejarah. Nggak ada ya, minim juga dialektika tentang sejarah dan kebudayaan. Yang ada ya hanya bergerak masing-masing, pemerintah dengan programnya sendiri, komunitas-komunitas dan pegiat dengan jalan sendiri gitu. Tiba-tiba secara sporadik melakukan sesuatu, sepertinya tidak ada visi bersama gitu. Tidak ada visi bersama tentang sejarah dan kebudayaan Lampung. Jadi bergerak masing-masing gitu. Tapi peminatnya banyak ya sebetulnya. Alhamdulillah peminatnya banyak. Anak-anak muda kah atau apa? Kebanyakan anak-anak muda sekarang. Dan non akademis. Non PNS. Tapi mereka antusias ya. Dari mana itu contohnya siapa? Mereka mau keliling-keliling mengumpulkan data-data sejarahnya mereka masing-masing. Jadi beberapa kabupaten aku ketemu langsung dengan mereka tuh. Iya. Mereka nggak berhubungan dengan pemerintah, mereka masih mau jalan sendiri ngumpulin. Ya? Kalau respon akademisi sendiri? Aku kurang paham ya dengan lingkungan akademisi ya. Intinya ekosistem sejarah kita lemah sekali ya di Lampung ya. Kan banyak stakeholder nih, harusnya kan akademisi kah, pemerintah kah, mestinya begitu. Volunteer lah aku menyebutnya, pemerhati kesejarahan, komunitas-komunitas yang hidup di lokus-lokus tertentu kan harusnya ada benang merah semuanya kan tuh merumuskan visi bersama itu. Betul. Kenapa nggak dibikin itu? Kenapa nggak kau woro-woro? Sebenarnya dari lingkungan akademis ya ada person-person saja itu, jadi belum utuh. Misalnya siapa contoh? Di Metro itu ada dosen Tiana Mboro, itu anak muda. Terus ada kaprodi sejarah di Metro itu juga Kuswono, sama itu. Ada lagi Zaki, itu dosen muda. Lumayan ini dia. Lumayan interest dengan sejarah Islam, terus sejarah Lampung. Mereka mau itu keliling-keliling. Mereka mau tuh nyambangin anak-anak komunitas. Mereka menyambangi penggiat-penggiat pribadi yang non akademis ya. Mereka yang mau sowan gitu. Mereka mau sowan, jadi ada obrolan, ada dialektika budaya itu. Karena belum tentu yang macam aku gitu paham secara teori ya, tapi data
segudang, data dan akses penggunaan. Jadi kami compare itu. Jadi ada saling mengisi, tapi ya itu sayangnya masih person-person. Metro Jadi, kan? Metro itu. Dari Unila sendiri kan ada prodi sejarah. Aku belum pernah gitu terlibat. Belum ada koneksi. Belum ada koneksi. Relasi dengan. Relasi ada, tapi untuk Nggak masuk ke relasi itu bukan kenal, tapi hubungan. Hubungan Relasi wacana ini. nggak ada. Relasi interest, relasi wacana nggak ada. Tidak ada. Putus. Putus. Dengan Unila. Putus. Dengan museum? Putus juga. Dengan provinsi kebudayaan? Apalagi Putus. putus. Nah, akhir-akhir ini tapi kan aku menemukan hal yang menarik, Man. Berkenaan dengan dalam tanda kutip sejarah ini. Kan kemarin sempat ramai soal, ya khususnya kan di Bandar Lampung dan di Metro dibikin tim ahli cagar budaya. Ya. Nah, gitu loh, Man. Artiannya kan sudah mulai itu satu. Nomor dua, beberapa bulan yang lalu sempat ramai juga soal Daswati, Man. Bagaimana kita maunya pemerintah take over itu gedung Daswati kan, sehingga dia dijadikan cagar budaya. Artiannya maksudku kan sudah mulai muncul itu, Man, geliat kesadaran sejarah itu. Sudah benar enggak itu? Ya sudah betul sih. Jadi kalau kita lihat ke pusat dulu deh. Jadi pemerintah pusat tuh sudah pas sebetulnya yang kaitannya dengan cagar budaya atau pemajuan kebudayaan. Sudah ada payung hukumnya itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Problemnya itu distribusi itu ke Lampung. Distribusi apa nih? Distribusi informasi, terus kegiatan dan semacamnya lah itu. Dampak susulan dari undang-undang itu di Lampung yang seperti lebih sering macet itu. Sehingga tidak tersosialisasi. Tidak tersosialisasi ke masyarakat. Hanya orang-orang yang memang minat mau mencari saja tahu tentang Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Bahwa setiap kabupaten wajib membentuk cagar budaya. Tim ahli cagar budaya. Jadi ya ini fakta yang nggak bisa dibantah. Semenjak terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di Lampung baru 2020 bergerak. Itu 2010. Dari 2010 sudah ada. Jadi selama 10 tahun ini kemana aja? Itu padahal amanat undang-undang ya? Amanat undang-undang. Itu fakta. Iya. Nah, di kita sudah bikin semua kabupaten? Aku belum tahu, yang ku tahu sih provinsi dan metro, tapi beberapa kawan di kabupaten lain kabarnya ikut itu untuk TACB ya. Iya. Padahal wajib itu ya, Pak ya? Wajib sebetulnya. Setiap kabupaten dan kota di provinsi se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Bandar Lampung belum ada berarti? Bandar Lampung belum. Ya, dan kalau saya baca di undang-undangnya kan untuk menjadi tim ahli juga kan perlu ada juga mekanisme usulan dari masyarakat, usulan dari komunitas, usulan dari akademisi dan lain sebagainya kan, untuk menjadi orang-orang tertentu dianggap layak menjadi tim ahli. Nah, mekanisme ini yang kan nggak jalan menurutku untuk kemarin di Metro, di provinsi sepengetahuanku ya. Tiba-tiba aja kan sudah muncul nama-nama, kita nggak tahu asalnya dari mana. Ya betul. Terus apa mekanismenya seperti apa, prosedurnya seperti apa kita nggak tahu. Padahal di undang itu ada keterangan tentang prosedur itu. Tapi yang kasihan kan masyarakat yang belum tahu ini tentang itu. Jadi misalnya si A punya bangunan cagar budaya atau benda cagar budaya, ini mau diapain barang ini? Tidak ada informasi, sosialisasi atau pendekatan oleh pihak-pihak
berkepentingan itu. Iya, iya, iya. Yang menjelaskan kepada mereka, barang kalian ini penting. Iya, iya, iya. Nggak boleh kalian jual, kalian hancurkan. Ya, tidak ada upaya. Tidak ada upaya sama sekali. Berarti betul-betul kalau pakai bahasa anak muda sekarang cuek kita ini ya. Berita kecuekan yang akut terhadap sejarah ya Man? Iya, betul. Nah, yang di provinsi atau di metro sudah terbentuk, sudah jalan belum? Udah kau dengar-dengar sudah ada gerakan mereka? Aku dengar-dengar sih sudah ada, tapi yang aku lebih dekat dengan yang di metro, mereka itu aktif gitu. Oh. Jadi ya, sering ada komunikasi kami tentang kegiatan-kegiatan di metro. Apa contoh langkah konkret teman-teman metro? Mereka membuat buku tentang sejarah metro. Oh gitu. Tentang ada rumah Dr. Swanning itu, mereka buku. Yang kabarnya mau dijadikan museum ya Man? Ya, kabarnya mau dijadikan museum. Terus mereka juga bikin kegiatan tuh keliling-keliling ke lokus-lokus yang bernilai sejarah di metro. Iya, iya, iya. Bahkan ke kabupaten-kabupaten lain mereka itu. Untuk? Ya untuk wisata sejarah lah. Wisata sejarah. Jadi kumpul itu mahasiswa dan penggiat-penggiat sejarah. Iya, iya. Ke satu lokus gitu. Iya, bahkan di metro kabarnya ada komunitas-komunitas lokal gitu ya, Iya. Man? Mereka bikin kayak museum-museum desa. desa gitu. ya, Man ya? Bahkan per kecamatan itu ada komunitas mereka. Oh, maksudnya? Ada di Trimurjo ada Komunitas sejarahnya? Iya. Oh. Tapi tetap menginduknya ke kawan-kawan dosen ya, dosen-dosen Iya, iya, sejarah iya, itu. iya. Jadi peran dosen di sana itu Aktif sekali aktif. ya? Aktif sekali ya? Ngemong mereka, menjadi fasilitator. Ya. Bisa jadi memberikan justifikasi rasional, intelektual terhadap sejarah itu sendiri ya. Di kabupaten lain belum berjalan? Belum. Sama sekali? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar aku di kabupaten-kabupaten lain. Di Kota Bumi, Lampung Barat, Belum pernah dengar aku. belum pernah dengar? Belum pernah. Padahal wajib itu harusnya. Ya, wajib.